Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul isi kandungan Al-Quran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita mulai. Kepada pemateri, saya persilakan dengan segala hormat. Garis besar kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari yang pertama, akidah. Artinya, tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah SWT. Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah SWT. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Yang kedua, ibadah. Artinya segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan beribadah haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Tidak hanya itu saja, isi Al-Quran juga meliputi hukum yang berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia, mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi umat Islam, dan banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Yang ketiga, ada akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah SAW. Sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah, seorang muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Yang keempat, ada muamalah. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut dengan muamalah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang isi kandungan Al-Quran tentang akidah. Secara etimologis, akidah berasal dari kata al-qadu yang artinya ikatan, yang berarti tali pengikat. Secara terminologis atau istilah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. 1. Rukun-rukun akidah. Rukun akidah Islam disebut juga dengan rukun iman. Dan rukun iman ada 6 unsur, yaitu A. Iman kepada Allah. Iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun yang pertama dari 6 rukun iman. Orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tidak bisa didapat dengan keberlimpahan materi, akan tetapi didapat dengan kalbu secara ikhlas. Yang B, yaitu iman kepada para malaikat. Rukun iman kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah suatu makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, melainkan hanya memiliki akal sehingga mereka terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang C, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita wajib pula meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabinya. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar
digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, fungsinya adalah sebagai penuntun menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Yang D yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat, yaitu bahwa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk membawa syiar agama dan pembimbing untuk umat pada jalan yang lurus serta akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu rukun iman kepada hari akhir, yaitu adalah mempercayai akan adanya hari akhir, yaitu mulai hancurnya dunia hingga masuknya seseorang ke surga atau neraka. Jadi pada hari akhir atau hari kiamat itu, seluruh jagat raya ini akan tergoncang hebat yang akan mengakibatkan perubahan total dan terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat dan mengerikan. Saat itulah Allah memusnahkan kehidupan alam ini. Yang F yaitu iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ke-6 yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada ialah kepastian, sedangkan qadar ialah ketentuan. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya, dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar, itu pun suatu kebaikan baginya. 2. Fungsi-fungsi akidah. Akidah sebagai pemelihara kesucian hati nurani. Akidah menimbulkan perasaan aman. Akidah menimbulkan pengharapan. Akidah sebagai tempat berpijak. Akidah membebaskan manusia dari yang penghambaan kepada sesama makhluk. Isi kandungan Al-Quran tentang ibadah. Ibadah yang artinya adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan untuk dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah adalah menyembah yang sama dengan mencintai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi Allahi andadan yuhibbunahum kahubballah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Jenis-jenis ibadah. Ibadah mahdhah secara istilah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan seperti ibadah badaniyah. Apa itu ibadah badaniyah? Ibadah badaniyah adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa dicampuri komponen lainnya. Untuk hal ini contohnya yaitu salat dan puasa. Ibadah khairu mahdhah beda dengan ibadah madhah. Ibadah khairu madhah secara umum dapat diwakilkan oleh orang lain yang meliputi ibadah maliyah madhah dan ibadah maliyah khairu madhah. Ibadah maliyah madhah adalah ibadah yang menyangkut urusan harta seperti sedekah dan zakat. Sedangkan ibadah maliyah khairu madhah adalah ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta, namun juga terkandung gerakan fisik di dalamnya. Dalam hal ini, hikmah dan tujuan ibadah, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala mengandung kebaikan untuk hamba-hambanya. Memperhambakan diri kepada Allah bermanfaat untuk kepentingan dan keperluan yang menyembah, bukan yang disembah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki
yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Ad-Zariyat ayat 57-58. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan hidup dan tujuan keberadaan kita di dunia, bukanlah suatu penghambaan yang memberi keuntungan bagi yang disembah, tetapi penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang menyembah, penghambaan yang memberikan kekuatan bagi yang menyembahnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Hikmah dan tujuan ibadah. Setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung kebaikan untuk hamba-hambanya. Memperhambakan diri kepada Allah bermanfaat untuk kepentingan dan keperluan yang menyembah, bukan yang disembah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Ad-Zariyat ayat 57-58. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan hidup dan tujuan keberadaan kita di dunia, bukanlah suatu penghambaan yang memberi keuntungan bagi yang disembah, tetapi penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang menyembah, penghambaan yang memberikan kekuatan bagi yang menyembahnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang isi kandungan Al-Quran tentang akhlak. Akhlak berasal dari kata khulqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angani lagi. 1. Sumber akhlak. Pengertian dari sumber akhlak adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral, bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagai pandangan Mu'tazilah. 2. Yaitu macam-macam akhlak. A. Akhlak tercela atau A. Al-akhlak al-madhumah, yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak madhumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya berdusta atau berbohong terhadap orang lain, bersikap sewenang-wenang tanpa memperdulikan orang lain, tidak menjalankan amanah yang telah dibebankan terhadapnya, berteman tidak menggunakan moral, sopan santun, dan tata kerama. Yang B. Akhlak terpuji atau al-akhlakul mahmudah, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Contohnya menghormati orang yang lebih tua daripada kita, menghargai orang yang lebih muda daripada kita, berkata lemah lembut kepada orang tua, menjenguk teman yang sakit, rela berkorban demi kawan. Pengertian muamalah. Muamalah yaitu mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mu'alaf dan istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah, yaitu ibadah wajib, berpedoman pada sumber ajaran Al-Quran dan harus ada memiliki contoh, tata cara, dan praktek dari Nabi Muhammad SAW yang meliputi ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Masalah muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan. Masalah dunia seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip. Ada larangan yang tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Ada 4 prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Yang pertama, hukum muamalah mubah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah
yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, atas dasar sukarela, yaitu tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah, contohnya adalah dalam jual beli. Yang ketiga, mendatangkan manfaat, dan yang keempat, memelihara nilai keadilan. Sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas sosial masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi, boleh dilakukan dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas aktivitas tersebut. Oleh karena itu, dalil muamalah merupakan langkah-langkah yang terdapat dalam sumber hukum muamalah yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun jenis muamalah yang dilarang dalam Islam yaitu ada 4. Yang pertama, maisir merupakan transaksi memperbolehkan keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Dua, dari yaitu memiliki ketidakjelasan objek transaksinya seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harganya, dan waktu pembayarannya. Yang ketiga, riba, dan yang terakhir, batil. Ketika kita melakukan larangan-larangan di atas, maka kita akan mendapatkan dosa dan membuat kehidupan kita tidak tenang dan tidak nyaman karena mendapatkan hasil dari kegiatan yang haram. Oleh karena itu, Allah melarang kita melakukan perbuatan tersebut dan kita harus menjauhinya agar kita terhindar dari dan murkanya Allah. Dan kita harus menjaga hubungan antar manusia dengan manusia lain untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.